Salam Blenter Kelapa Sawit Indonesia, salam buat petani pemula. Jadi kesempatan ini kita berada di kebun abang ini, yang mana ini dekat tetangga dengan aku. Ya, sawit adik petani yang sebelah sana. Ini kebunnya udah tinggi. Ini dulu umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu buahnya sangat banyak. Ini ketanamannya rapat, itu jarak 5 meter. 1, 2, 3 ada 5, 4 meter atau 6. Jarak 6 nih. Gitu. Ada juga yang 4, ada yang 5, ada 6 jaraknya. Ini memang dalam satu kapling itu, dalam satu hektar itu bisa mencapai 200 pokok per hektarnya. Kalau jarak yang seperti ini. Tapi apabila sawit itu udah tinggi, di situ kita akan mengalami kerugian. Kenapa? Pelepah itu dia kayak gini, akan berdiri seperti ini. Dia akan berdiri karena tertutup oleh pelepah itu, jadi sinar matahari itu tidak tembus. Jadi sinar matahari itu tidak tembus, menyebabkan lahan ini kurang ada rumputnya karena tidak tembus oleh sinar matahari. Jadi buat sahabat-sahabat petani, ini buat petani pemula, janganlah kita menanam sawit seperti rapat ini. Waktu kecil memang masih bisa, masih banyak produksinya. Dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun, 8 tahun itu masih banyak. Masih bisa diproduksi karena pelepah itu masih bisa kayak gini. Tapi kalau udah tinggi seperti ini, pertama panennya susah. Yang kedua, itu tidak tembus sinar matahari ke bawah. Yang ketiga adalah kerugian dalam produksinya. Jadi buat sahabat-sahabat semuanya, janganlah bikin kebun seperti ini. Waktu kecil masih untung. Ya, memang 1 hektar itu dapat 200 pokok. Itu 200 pokok nanti umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu buahnya banyak. Masih bisa dapat 1 hektar itu 2 ton, 3 ton dapat. Saya akui dapat. Karena apa? Udah mengalami ini, udah dilihat kemarin nih. Memang buahnya besar-besar banyak. Tapi kalau udah tinggi kayak gini yang kita rugikan. Ini udah tinggi kayak gini kita rugikan. Cobalah para petani-petani, tanam rapat 5x5 saja lah bikin waktu umur masih kecil, itu buahnya tetap banyak, tidak ada pengaruhnya, tetap matahari tetap tembus. Tapi kalau kayak gini, mataharinya tidak akan tembus. Jadi, tinggi ini akan mengurangi buah. Kenapa kurang? Karena terlalu rapat penanamannya, pelepahnya terlalu berdiri seperti ini, terus tidak dapat kena sinar matahari atau fotosintesisnya kurang sempurna. Bukan pupuknya tidak cukup, ini pupuknya cukup, tapi itulah kondisinya. Jadi buat sahabat-sahabat berpengaruh, jarak tanam itu sangat berpengaruh terhadap kondisi sawit. Ini lahannya berpasir, tapi Bapak ini bagus dalam pengolahan kelapa sawit karena sawit ini tanaman contohan. Contoh, kalau tanam rapat seperti ini bentuknya, tapi kalau sebelah itu tanamnya sama 8x9 juga, bagus jaraknya. Oke. Jadi buat sahabat-sahabat petani semuanya, janganlah kita menanam sawit yang rapat itu. Tapi kalau untuk cuman jangka sampai 10 tahun, itu nggak apa-apa. Nanti 10 tahun tumbang, tanam lagi rapat seperti itu. 10 tahun tumbang lagi, nggak apa-apa. Itu besar untungnya. Bisa dalam satu kapling itu bisa 400 batang. Sedangkan 1 hektar itu bisa jadi 200 batang. Jadi kalau 200 batang, itu panennya bisa dalam 1 hektar itu, bisa panen dalam 1 bulan itu bisa 5 ton, 6 ton. Begitu sahabat petani. Kenapa? Jumlah pokok itu adalah tergantung daripada buah pendapatan. Kalau jumlah pokoknya semakin banyak, kalau tentu buahnya banyak, maka hasilnya akan banyak. Kalau jumlah pokoknya sedikit, maka hasilnya akan sedikit. Jumlah pokok tergantung jumlah hasil. Itulah sahabat-sahabat. Jadi jangan kita kira-kira, oh karena penyebab buah sawit itu banyak. Enggak. Jumlah pokok itu tergantung jumlah hasil. Kenapa? Waktu sawit masih umur 3 tahun, tadi petani bilang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu hasil produksinya tinggi. Jadi kalau jumlah pokoknya banyak, maka hasilnya akan banyak. Tapi ketika udah umur 10 tahun ke atas, atau seperti tinggi unak kayak gini, itu tidak akan dapat. Mencari 500 kilo aja susah, mencari 1 ton aja nggak akan dapat. Gitulah sahabat-sahabat. Jadi kalau kita mau jangka pendek, udah 10 tahun, 8 tahun ditumbang, tanam lagi, oh bisa, oke. Karena sawit itu umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu adalah hasil produksi yang sangat tinggi. Karena itu adik petani udah merasakan. Jadi buat sahabat-sahabat, kalau mau sawit itu banyak pokoknya, ya tanam aja jarak yang dekat. Kalau tidak mau tanam jarak yang dekat, maka
hasilnya akan selalu stabil. Dan kalau jaraknya terlalu dekat ya kayak gini jaraknya, maka hasilnya tidak akan stabil. Jadi jumlah hasil tergantung juga pada jumlah pokok, dan jumlah pokok jarak tanam tergantung peningkatan hasil produksi. Oke, salam Planted Indonesia, salam.